Ayah. Chen Yunsan, ayah Chen Fan. Ibu. Ibu Lin Qingun, ibu Chen Fan. Tunggu sebentar. Aku dengar kalian berdua. Yang satu pergi ke luar negeri untuk bisnis. Yang lain pergi ke luar negeri untuk menjadi itu apa namanya? Chen Fan, anak pedesaan. Tentara bayaran. Maksudku kalian berdua sudah seusia ini. Apakah kalian benar-benar harus menanggung kesulitan ini? Nah, orang-orang di internet semua mengatakan bahwa berusia 50 atau 60 tahun adalah justru usia yang sempurna untuk keluar dan mencari nama. Jika ibumu dan aku tidak bekerja keras, katakan padaku kau bocah, apa yang akan kau andalkan nanti untuk menikah dan mencari istri? Nah, ini rebahan, dikhususkan untuk para pemuda. Kami sudah mempertaruhkan nyawa kami untukmu. Jangan khawatir, dalam waktu kurang dari 10 tahun, ibumu dan ayahmu pasti akan menjadi kebanggaanmu. 10 tahun. Cepatlah. Kau pergi atau tidak, kami pergi. Jika kami tidak kaya, kami tidak akan pulang. Kami tidak akan pulang. Kami pergi sekarang. Kami pergi. Itu benar-benar Xiaofan? Aku belum melihatnya selama 10 tahun. Putraku yang berharga telah banyak berubah sehingga aku hampir tidak mengenalinya. Xiaosu, aku harus segera kembali untuk mengatur rumah lama agar Xiaofan tidak membawa kencahnya pulang. Dan tidak senang melihat 3 kamar yang bobrok itu. Ya. Suami, apakah kau sudah kembali ke negara ini? Putramu pergi berkencan. Jangan biarkan dia membawa menantunya pulang dan masih tidak melihatmu. Kencan. Anak baik, belum melihatnya selama 10 tahun. Seketika dia memberi kami pasangan tua ini kejutan yang begitu besar. Istriku, jangan khawatir. Aku pasti akan segera kembali secepatnya. Dengan hormat menyambut kembalinya kepala instruktur ke negara ini. Nah, ayah sudah kembali. Selama 10 tahun terakhir ayah telah meraih jasa militer yang gemilang. Cukup untuk memberimu kemuliaan seumur hidup. Kamu seharusnya tidak kecewa pada ayah kan? Nomor 1. Nomor 1. Tamu pria nomor 1. Silakan terlebih dahulu memperkenalkan diri kepada semua orang. Halo semuanya. Namaku Chen Fan. Aku adalah seorang petani sejati. Aku adalah seorang kaya dan pewaris generasi kedua yang berkuasa. Pewaris kaya ini, JT itu dia. Tampan. Aku menyalakan lampuku untukmu. Orang kaya memang berpakaian sederhana. Dia tidak hanya tampan, tetapi dia juga memiliki karisma yang luar biasa. Dia benar-benar tipiku. Apakah sampah seperti ini pantas kalian perebutkan? Jangan tertipu oleh bajingan tak tahu malu ini, yang menipu orang demi uang dan seks. Hai Suya, apa maksudmu dengan itu? Itu dia. Apa maksudmu? Kalian mungkin belum tahu. Orang ini adalah teman kuliahku. Dia mati-matian mengejarku selama 3 tahun waktu itu. Tapi aku bahkan tidak pernah meliriknya. Latar belakang seperti apa yang dia miliki. Aku tahu yang terbaik. Apa maksudmu? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang identitas tamu pria itu? Tepat sekali tamu pria. Mengapa kau tidak memberitahu kami detailnya? Beritahu kami. Beritahu kami. Ini buruk. Acaranya baru saja dimulai. Mungkinkah aku sudah terbongkar secepat ini? Tentu saja dia tidak akan mengatakan apa-apa. Karena dia sama sekali bukan pewaris kaya. Sebaliknya, identitas aslinya adalah seorang udik desa yang sangat miskin. Seorang udik desa. Seorang udik desa. Seorang udik. Demi mengejarku. Dia malah datang ke sini berpura-pura menjadi pewaris kaya. Menipu orang. Makhluk tak tahu malu ini. Pergi dari sini sekarang juga. Ruang tunggu keluarga dan teman. Chen Fan penjilat menyedihkan itu. Benar-benar pergi ke acara kencan. Untuk mengganggu Shuya. Lihat. Ibu Liu, ibu He Shuya. Bajingan terkutuk itu He Shogua, ayah He Shuya. bertingkah seolah aku tidak ada. Setelah acara berakhir, aku benar-benar harus memberinya pelajaran yang bagus. Aku tidak percaya dia sebenarnya pembohong. Membuang-buang perasaanku. Aku mematikan lampuku. Aku juga. Kami sama. Harus meninggalkan panggung secepat ini.
Aku tidak perlu membayar denda pelanggaran kontrakan. Apa yang dilakukan sampah ini? Jika hal-hal terus seperti ini, acara ini tidak akan bisa berjalan sama sekali. Direktur, jumlah penayangan di seluruh jaringan melonjak. Pewaris kaya palsu yang terbongkar. Bagian komentar siaran langsung di semua platform utama telah meledak. Aku sudah tahu. Penonton pasti menyukai drama semacam ini. Pembawa acara, jangan biarkan dia pergi begitu cepat. Cepat lanjutkan ke segmen berikutnya. Semua tamu wanita harap tetap tenang. Acara ini memasuki segmen berikutnya. Rahasia keluarga terungkap. Apakah tamu pria nomor 1 berbohong? Setelah menonton ini, jawabannya akan terungkap secara alami. Apa yang bisa dilihat di desa terpencil yang miskin? Kalian mungkin tidak tahu. Bahkan biaya kuliahnya ditabung dari hasil menjual ternak. Semua orang yang hadir di sini, siapa di antara kita yang tidak cantik seperti bunga? Bagaimana mungkin bunga-bunga cantik seperti kita bisa terjebak dalam kotoran sapi seperti dia? Cepat suruh dia pergi. Seorang peternak sapi. Siapa yang ingin melihat rahasia keluarganya terungkap? Keluar. Turun. 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 Direktur, semua lampu padam. Menurut aturan tamu pria harus mundur. Sialan. Turun. Turun. Aku menyalakan lampuku untuknya. Xia Qingguan. Apa maksudmu dengan itu? Aku percaya Tuan Chen. Dia tidak seburuk yang kau klaim. Bahkan jika itu benar, maka dia pasti punya kesulitan sendiri. Oleh karena itu, aku bersedia memberinya kesempatan untuk tetap di atas panggung. Pembawa acara, silakan mulai pengungkapan rahasia keluarga. Ketua sudah menyelesaikan pengaturannya. Baiklah, silakan bekerja. Dengan begitu banyak orang berdiri di sini, akan menakuti menantuku. Ya. Pergi. Aku memilih semua ini dengan cermat. Xiaofan dan menantuku. Mereka pasti menyukainya, kan? Pergi. Baiklah. Halo, Bibi. Halo, Baby. Permisi, apakah ini rumah Chen Fin? Anda? Kami berasal dari grup program Non-Love Do Not Disturb untuk melakukan investigasi keluarga. Boleh saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Chen Fin? Jadi Anda dari tim program. Saya Ibu Xiaofan. Ibu. Mengapa ibu tidak memberitahuku sebelumnya? Semua orang lihat cepat. Aku benarkan. Keluarga mereka hanya punya 3 rumah genteng reot ini. Chen Fin, dasar pembohong. Kamu benar-benar miskin, Papa. Hai Suya, hormati ibuku. Hormat, mengenakan pakaian murah dari pasar Lo, dan bersikap sok seperti orang terhormat. Datang ke acara untuk berakting bersamamu. Menipu kami para gadis cantik yang bodoh ini. Untuk pergi ke jurang gunung terpencilmu. Berhati jahat seperti ini. Wanita pedesaan. Tidak pantas mendapatkan perhatian wanita ini. Omong kosong, ibuku baru saja kembali dari luar negeri. Dia bahkan tidak tahu aku berpartisipasi dalam acara ini. Bagaimana mungkin dia membantuku menipu orang? Luar negeri, mengingat keadaan keluargamu, sudah cukup sulit hanya untuk meninggalkan desa. Apalagi pergi ke luar negeri. Apa, tidakkah kamu perlu naskah saat menyombongkan diri? Hai Suya, jangan bicara terlalu kasar. Pembawa acara lanjutkan pengungkapannya. Ungkapkan sepenuhnya situasi sebenarnya keluarganya. Aku ingin melihat bagaimana dia masih bisa menipu orang. Bibi, apakah ini semua sukulan yang Anda tanam? Indah sekali. Pasti tidak murah, kan? Ini hanya pernak-pernik kecil. Tidak ada yang layak difilmkan. Ayo, cepat masuk. Daerah terpencil dan miskin seperti ini. Apa yang perlu diselidiki? Lupakan saja. Cepat rekam sesuatu dan selesaikan tugas. Rekam apa? Apa yang ada untuk direkam? Ayo cepat pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Hitua. Lihat, hanya tanaman sukulen senilai beberapa yuan. Dan mereka merekam close up. Sepertinya Chen Fan ini, keluarga si bucin, benar-benar sangat miskin. Sampai tidak ada lagi yang bisa difilmkan. Tepat sekali. Sudah kubilang sejak lama, keluarganya sangat miskin. Tapi beberapa orang tidak mau percaya. Sekarang semua orang bisa melihat dengan jelaskan. Xia Qingguan, apa yang ingin kamu katakan sekarang?
Mungkinkah dia benar-benar penipu? Bibi, lukisan ini terlihat cukup bagus. Christy hanya melalangnya begitu saja, tidak ada yang bisa dilihat. Silakan duduk dulu, saya akan ambilkan minum. Christy, dia terlihat jujur dan patuh. Aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi raja pembual. Perutku sakit sekali. Tidak, aku harus pergi ke toilet. Mari kita hentikan syutingnya. Orang malas selalu punya alasan. Cepat pergi dan segera kembali. Oke. Di mana toiletnya? Di padang gurun yang sepi ini. Apakah Bibi ini tahu apa itu Christy? Sampah tak berguna ini. Christy bahkan tidak akan menginginkannya untuk membantu putranya menipu seorang istri. Dia benar-benar berusaha keras. Tunggu. Apa itu? Ginseng berusia sabat. Teratai salju berusia sabat. Akta properti untuk sebuah villa. Dan ini, Rolls-Royce, Bentley, Maybach. Dari mana semua ini berasal? Chu, kakak Chuven. Cepat, cepat keluar dan lihat. Cepat lihat layar besar. Para tamu wanita di sini, dan semua teman penonton. Kita semua salah. Salah, Tuan Chen tidak berbohong. Dia sama sekali bukan pecundang miskin. Jika tidak percaya, lihatlah. Presiden Asosiasi Kolektor. Dewa Kekayaan Kota Jinzhou. Presiden Christy Wilayah Dacia. Salam Ketua Lien. Salam Ketua Lien. Salam Ketua Lien. Ibu. Presiden Lin. Presiden Asosiasi Kolektor. Dewa Kekayaan Kota Jinzhou. Presiden Christy Wilayah Dacia. Setiap orang dari mereka adalah orang besar terkemuka. Para taipan ini sebenarnya memperlakukan wanita desa ini dengan sangat rendah hati. Mungkinkah identitasnya nyata? Ya Tuhan. Bagaimana bisa keluarga penjilat ini begitu kaya? Ya ampun. Sudah berakhir. Putri kami telah sepenuhnya menyinggung Chen Fen hari ini. Bagaimana kita akan menangani ini sekarang? Cepat suruh putri kita untuk meminta maaf. Beritahu aku, jika Shuya bisa memenangkan kembali hati Chen Fen, bukankah kita akan menjadi besan dengan Ketua Lien? Benar, cepatlah. Ibu. Ibu? Sialan. Seorang wanita desa. Sebenarnya dia ketua perusahaan apa, sampai bisa membuat begitu banyak orang penting bergegas menjilatnya. Tuan Liu, saya sangat menyesal. Saya juga tidak tahu bahwa ibumu memiliki status seperti itu. Kamu menyembunyikannya terlalu baik. Saya hanyalah seorang direktur acara varitas kecil. Tolong jangan main-main denganku. Maafkan saya, Tuan Liu. Direktur. Nama belakangku Chen, dan aku tidak main-main denganmu. Hanya saja, ibuku seperti ini. Aku juga tidak jelas tentang itu. Tidak jelas. Tidak jelas. Tidak jelas. Tuan Muda Chen, keadaan sudah seperti ini. Berhenti berpura-pura. Berpura-pura. Tidak. Sama sekali tidak. Ibuku sudah 10 tahun di luar negeri. Dia baru saja kembali tahun ini. Bagaimana sebenarnya situasinya? Aku benar-benar tidak tahu. Hai Shuya, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan ibumu untuk membantumu menipu seorang istri agar pulang. Dia sengaja menyewa aktor untuk meniru tokoh penting dan mengadakan pertunjukan di sini. Betapa teliti dan penuh perhatiannya. Aktor, 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 aktor. Aktor.
Apakah kamu mengatakan semua orang ini adalah aktor? Lihat semuanya. Mereka bahkan tidak akan menunjukkan wajah mereka dengan jelas. Biarkan semua orang melihat. Aku berani bertaruh. Mereka pasti aktor. Kau penjilat celaka. Menyewa aktor untuk bermain trik dan menipu orang. Kau menakuti wanita tua ini sampai terkena serangan jantung. Omong kosong apa yang kalian semua bicarakan? Presiden Asosiasi Kolektor. Xie Shichang adalah kakakku. Dia sama sekali bukan seorang aktor. Kakekmu. 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 Ya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kakakku akan muncul di sana. Tapi siapapun yang bisa membuat kakakku datang berkunjung secara pribadi pasti luar biasa. Oleh karena itu, aku punya alasan untuk percaya. Tuan Qin bukanlah penipu yang kalian serang secara verbal. Aku menuntut kalian semua meminta maaf kepada Tuan Chen, terutama kau. Hai Suya, minta maaf padaku sekarang juga. Nona Xia. Minta maaf aku jijik. Hanya tampilan belakang, dan kamu bisa mengenali kakekmu. Apa kamu punya mata emas berapi? Menurutku kamu sengaja mengklaimnya, hanya untuk melindungi penjilat celaka ini. Sepertinya kamu tidak punya rasa malu lagi. Mengklaim secara salah. Kau memfitnahku. Itu punggung kakakku. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Masih berdebat. Kau seorang gadis yang terlihat sopan dan pantas, tapi kau bicara omong kosong belaka. Berbicara omong kosong adalah satu hal. Mengapa? Kau bahkan mengakui seorang kakak untuk penjilat celaka ini. Perilaku rendah yang tidak setia dan tidak berbakti seperti itu. Kau benar-benar berani melakukannya. Apakah kalian berdua mungkin telah terlibat secara rahasia sejak lama? Aku belum. Tidak apa. Penjilat celaka yang ditolak putriku. Dan kau bahkan mengambilnya dan memperlakukannya seperti harta karun. Kau benar-benar tidak tahu malu. Itu benar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Bajingan tak tahu malu. Dan penipu yang benar-benar licik. Kalian berdua, sepasang bajingan yang dibuat untuk satu sama lain. Cukup. Kau bisa menghinaku sesukamu. Tapi Nona Xia tidak bersalah. Aku akan bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Lagi pula, mobil-mobil mewah itu tidak mungkin palsu kan? Aku percaya bahwa bagaimanapun juga, ibuku dan aku tidak punya niat untuk menipu siapapun. Tuan Chen. Tepat sekali. Mobil-mobil itu diparkir di sana. Tidak mungkin palsukan. Setiap satu dari ini adalah model edisi terbatas bernilai puluhan juta. 50 atau 60 juta penuh. Hanya terparkir di halaman seperti ini. Keluarga macam apa sebenarnya yang mampu membuang-buang sumber daya seperti ini? Ini adalah kemewahan yang tidak manusiawi. Nyalakan lampu. Aku ingin menyalakan lampuku. Tuan Chen, aku buta sebelumnya. Mulai sekarang, lampuku akan tetap menyala untukmu sampai akhir. Aku membenci. Kau baru saja menyebut Tuan Chen penipu. Dan menyuruhnya pergi. Sekarang kau berpura-pura sangat setia. Apakah kau pikir Tuan Chen akan menghargai tindakanmu? Kau, Tuan Chen, aku telah dari awal sampai akhir secara konsisten mendukungmu. Aku harap kita bisa berhasil bergandengan tangan. Aku juga. Dan aku. Ibunya menjual semua yang dia miliki. Mengumpulkan uang hanya untuk menyewa mobil-mobil mewah itu. Untuk berpura-pura menjadi orang penting. Dan kalian semua benar-benar mempercayainya. Apa kalian semua benar-benar bodoh? Disewa. Hai Suya, omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa kau punya bukti? Bukti. Apakah surat tanda nomor kendaraan cukup? Direktur, tolong minta staf di luar lokasi memverifikasi ini. Keluarkan surat tanda nomor kendaraan untuk mobil-mobil mewah ini. Dan lihat nama siapa yang sebenarnya tertera di sana. Dengan begini orang-orang tertentu akhirnya bisa menyerah sepenuhnya. Verifikasi, bagaimana jika itu palsu? Bukankah kita semua akan tertipu kalau begitu? Kita benar-benar perlu memeriksa dengan teliti. Direktur cepatlah. Hubungi kru di luar lokasi. Temukan sertifikat pendaftaran dan konfirmasi identitas si miskin penjilat ini. Kebenaran akan segera terungkap. Mari kita lihat bagaimana kalian berdua pria dan wanita menangani akibatnya. Aku percaya Tuan Chen. Dia tentu tidak seburuk yang kau klaim. Kakek tidak pernah merendahkan dirinya untuk mengunjungi siapapun. Baginya untuk melakukan ini, Tuan Chen jelas bukan orang biasa. Nona Xia. Sudah berakhir. Nona Xia sangat mempercayaiku. Jika mobil-mobil itu benar-benar disewa oleh ibu, bukankah aku akan menyeretnya bersamaku? Baik, Direktur. Saya mengerti. Ayo pergi. Apa yang kau lakukan? Ini adalah hadiah untuk putraku. Jangan sentuh itu. Direktur menyuruhku mencari STNK untuk membongkar penipuan. Membongkar penipuan. Bongkar penipuan ini. Penipuan apa? Semua orang di sini curiga bahwa semua mobilmu ini disewa. Kaulah yang agar putramu menipu seorang istri di acara itu.
menjual semua yang kau miliki, dan menyewanya untuk membuat pertunjukan. Apa yang kamu katakan? Jangan ganggu pekerjaanku. Ketua Lin. Menemukannya. Penjilat. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa melanjutkan sandiwara ini sekarang. Berhenti merekam. Bibi kamu, apa yang kamu lakukan? Saya ingin bertanya apa yang sedang kamu lakukan, Shenglong Groupku. Dengan aset bernilai ratusan miliar, justru dipertanyakan bahwa mobil-mobil ini disewa. Menggunakan ini untuk mempermalukan putraku. Apakah kamu menganggapnya sebagai anak liar yatim piatu? Program busuk pencari perhatian ini, menurutku ini harus dibatalkan. Segera masukkan ke daftar hitam. Dimengerti Ketua Lin. Saya si Shigan. Aku Xia Sitan, Aku Xiao Meiling. Terlepas dari konsekuensinya, tanpa memedulikan konsekuensinya. Terlepas dari konsekuensinya, akan menggunakan semua koneksi kami. akan menggunakan semua koneksi kami Akan menggunakan semua koneksi kami untuk memasukkan tim program Jinzhou ke daftar hitam. untuk memasukkan tim program Jinsuang ke daftar hitam. Untuk memasukkan tim program Jizou ke daftar hitam. Suna, segera siapkan mobil dan bawa aku ke lokasi syuting program. Aku ingin melihat orang bodoh macam apa orang-orang yang menghina putraku ini sebenarnya. Bos, peringkat untuk non-love do not disturb akan segera menduduki puncak tangga lagu nasional. Direktur Libao inilah yang entah bagaimana menemukan seorang pria miskin dan justru bersikeras bahwa ibunya seorang wanita desa yang sangat kampungan, mampu membeli mobil mewah senilai 50 hingga 60 juta. Li Buao cukup cakap bukan? Ayo, aku akan melihat sekarang pria macam apa ini yang bisa membawa popularitas sebesar ini pada program kita. Siapa kalian semua? Siapa kami tidak penting. Yang penting adalah mulai sekarang. Program kalian ditangguhkan secara permanen. Ini adalah perintah daftar hitam. Apple. Ada apa ini? Kenapa sinyalnya tiba-tiba terputus? Apakah ini rusak? Mengapa ada yang salah pada saat krusial ini? Tepat sekali. Pertunjukan yang mengerikan. Ayo berhenti menonton dan pergi. Direktur, cepat lihat apa yang terjadi di sini. Aku sedang menunggu untuk melihat pria miskin ini dipermalukan di depan umum. Bagaimana bisa kamu membuat kesalahan pada saat kritis ini? Tepat sekali. Mohon semuanya tetap tenang. Mungkin penerima sinyal stasiun mengalami sedikit masalah. Saya akan segera menyuruh seseorang memeriksanya. Tidak perlu. Pasti Ibu Chen Fen yang mengatur semuanya. Hai Shuya. Cukup sudah kau. Berhenti melontarkan tuduhan tak berdasar kepada ibuku. Melemparkan tuduhan tak berdasar. Aku bisa menjaminnya. Ibumu hanya takut kebenaran akan terungkap. Meninggalkanmu pria malang ini di acara untuk dicela oleh semua orang. Itulah mengapa dia sengaja menghancurkan kamera di luar lokasi, menyebabkan hilangnya sinyal. Dasar penjahat, kamu punya nyali besar. Apakah kamu tahu berapa harga satu kamera? Ini. Omong kosong. Hai Shuya jelas memfitnah. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Berbicara lebih jauh tidak ada gunanya. Direktur, aku meminta untuk segera pergi ke keluarga Chan, membawa puluhan juta penggemar di siaran langsung ke lokasi untuk mengungkap penipuan itu. Bongkar penipuan di tempat. Ungkap penipuan di lokasi. Ibu. Aku kembali. Ibu. Jauh dari hiruk pikuk kota. Halamannya bersih dan rapi. Ini benar-benar tempat yang bagus. Aku jijik. Bau kemiskinan yang memuakan ini. Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini bahkan semenit pun. Tepat sekali. Cepat ungkap penipuannya, lalu kita segera pergi. Udara di sini berbau busuk. Aku gatal-gatal di sekujur tubuh. Ibu. Aneh. Mengapa tidak ada siapapun di sini? Setumpuk sampah. Hanya melihatnya saja membuatku kesal. Apa yang kau lakukan? Ini pot rusak seharga beberapa yuan. Kenapa kamu begitu gugup? Paling buruk aku akan membayarmu untuk itu. Ibuku membawakan ini untukku sebagai hadiah. Ini tidak ada hubungannya dengan berapa harganya. Apa? Apa kamu mencoba memeras uang dariku? Aku. Chen Fen, apa kamu tahu kenapa? Aku selalu meremehkanmu.
Kamu hanyalah udik desa pencari keuntungan. Pria miskin sepertimu. Jika kamu menjilat sepatuku, wanita ini masih akan menganggapnya kotor. Kamu, nak cepat kemari. Ini? Ayah. Ibu, ada apa? Kenapa kalian semua berkumpul di sini? Lihat. Apa ini? Kunci mobil ini. Mobil sewaan. Apa aneh punya kunci? Mau tai ini. Feitian dari 85. Keluargaku punya sebotol dari 95. Harganya 100.000 yuan. 1985. Mulai dari 250.000 yuan ke atas. Ini, ada juga satu peti penuh di sini. Ini adalah sertifikat properti untuk Tianhua UFO. Tianhua UFO. Yang ini juga Tianhua UFO. Yang paling populer. Villa nomor 1. Ini tidak mungkin benar kan? Tianhua UFO ada di provinsi dan itu adalah area villa termahal. Satu villa, mulai dari lebih dari 50 juta yuan. Villa nomor 1. Kira-kira berapa harganya? Setidaknya 100 juta yuan. 100 juta yuan. 100 juta yuan. 100 juta yuan. Dan ini. Ginseng liar. Teratai salju. Dilihat dari penampilannya, sepertinya sudah berusia lebih dari 100 tahun. 100 tahun. Berusia 100 tahun. Hitua, kamu tidak bercanda kan? Aku ingat kamu pernah belajar hal-hal seperti ginseng liar dan teratai salju. Obat tradisional Tiongkok langka. Setidaknya yang berusia 10 tahun akan berharga. Mulai dari 8 juta. Ini yang berusia sahabat ini. Bukankah itu akan menjadi tak ternilai tapi tidak tersedia. Tak ternilai tapi tidak tersedia. cepat kemari dan lihat ini. Di sini. Xia Qingguan. Kenapa kamu membuat keributan atas lukisan rusak ini? Jika aku ingat dengan benar, kakekku pernah berkata, lukisan ini disebut 12 layar pemandangan. Ini adalah karya Anumerta oleh Tuan Qi Baishi. Karya Anumerta Tuan Qi. Karya Anumerta Tuan Qi. Karya Anumerta Tuan Qi. Lalu, lukisan ini, berapa nilainya? Aku tidak yakin sekarang. Aku hanya ingat waktu itu, di Kristi luar negeri. Itu terjual dengan harga fantastis 100 juta, 100 juta. 100 juta. 100 juta. Nona Xia. Apa kau yakin tidak bercanda? Keluargaku. Apakah keluargaku benar-benar sekaya itu? Tuan Chen, semua yang aku katakan itu benar. Aku yakin. Lukisan ini memang pasti omong kosong. Nona Xia, apakah Anda baik-baik saja? Hai Shuya, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku. Tentu saja aku. Hei Shuya, apakah kamu gila? Karya Anumerta Tuan Qi itu unik. Jika kau menghancurkannya, bagaimana kau akan mengganti rugi? Barang palsu dan murahan. Kenapa aku harus menggantinya? Palsu. Palsu. Kau bilang kakakku menyamar sebagai seseorang. Mobilnya disewa, dan sekarang bahkan lukisan ini di mulutmu telah menjadi barang palsu dan murahan. Hai Shuya, apa sebenarnya yang membuatmu begitu yakin? Hari ini kau harus memberi Tuan Chen penjelasan. Kalau tidak, bahkan jika aku Xia Qingguan harus menggunakan semua sumber dayaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban. The film was translated and Berdasarkan apa? narrated by M Media. Hanya karena ibunya tahu, kami akan datang untuk mengungkap penipuan itu. Dia ketakutan dan melarikan diri dalam kepanikan. Benar sekali. Saat kami tiba, keluarganya menghilang. Mereka pasti merasa bersalah dan melarikan diri sebelumnya. Minuman keras ini, obat tradisional Tiongkok ini, akta properti ini, dan lukisan rusak ini memalsukan barang senilai miliaran. Jika itu terungkap,
Konsekuensinya adalah penjara seumur hidup. Dan ini adalah mengapa ibumu melarikan diri dalam kepanikan. Aku tidak. Kamu bicara omong kosong. Ibuku tidak akan melakukan hal seperti itu. Benda-benda ini. Ini semua seharusnya asli. Nyata. Nyata. Aku akan menunjukkan padamu yang nyata. Tolong jangan. Aku akan mengajarimu agar tidak keras kepala. Aku akan mengajari pecundang miskin sepertimu untuk terus bersikap sombong. Aku akan menelpon polisi sekarang juga untuk membawamu ke pengadilan. Mari kita lihat bagaimana kamu masih bisa berdalih dari ini. C. Eolin, ada di sini. Suami, kamu di mana sekarang? Bandara. Aku. Baiklah. Aku akan menjemputmu sekarang. Aku harus pergi ke bandara. Adapun stasiun TV di sini. Aku harus merepotkan kalian bertiga. Si Eolin, mohon tenang saja. Merupakan kehormatan bagi kami bisa membantu Anda. Tepat sekali. Seseorang berani menindas Tuan Muda Chen. Kami bertiga tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk membuat mereka membayar harganya. Aishwarya, jangan keterlaluan. Terlalu jauh. Bagaimana aku bisa bertindak terlalu jauh? Melaporkan seseorang yang dicurigai melakukan penipuan. Bukankah itu setiap orang kewajiban mutlak? Putriku, kamu melakukan hal yang benar. Ibu mendukungmu. Ibumu melakukannya untuk menghindari hukuman. Melarikan diri sendiri, meninggalkanmu. Berpikirlah jernih, naik taksi dan serahkan diri. Mungkin Anda akan menghabiskan beberapa tahun lebih sedikit di penjara. Aku juga hampir tertipu. Sialan. Aku pasti sudah buta. Sesuatu yang bahkan tidak mampu kubeli untuk diminum. Bagaimana bisa kau layak mendapatkannya? Jika kau akan memalsukan sesuatu, setidaknya buatlah itu bisa dipercaya. Sampah sepertimu, di depan rumah mewah senilai 100 juta, bahkan tidak pantas menjadi anjing penjaga. Jika kamu tidak ingin ibumu di penjara, maka cepatlah berlutut di hadapan wanita ini. Di depan jutaan penonton. Katakan bahwa kamu Chen Fen hanyalah pembohong tak berdaya, tak punya uang, dan tak berguna. Dan orang yang memalukan serta tidak berguna. Berlututlah. Mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Cepat The berlutut. film was translated and Tambahkan bumbu pada narrated program by ini. M-Media. Dan dorong ke puncak daftar tren. Kau sudah keterlaluan. Milikku. Pembawa acara di lokasi menghubungiku saat ini. Halo. Ada apa? Apa yang kamu katakan? Rekam. Apa yang sedang kamu rekam? Pergi sejauh mungkin. Tuan Muda Chen, Apa yang terjadi? tolong ampuni saya. Tuan Muda Chen, aku salah. Seharusnya aku tidak memperlakukanmu seperti orang bodoh. Dan seharusnya aku tidak di acara itu. Membuat semua orang membencimu. Setiap kesalahan adalah milikku. Kalau tidak, pukul saja aku. Pukul aku. Maki saja aku. Maki aku. Kau bisa melakukan apa saja padaku. Aku hanya memohon padamu untuk tidak menutup program ini. Kalau tidak, aku akan celaka. Apa? Masuk daftar hitam. Bukankah identitasnya palsu? Mengapa direktur berlutut kepadanya? Itu tidak mungkin nyata. Mustahil. Direktur dalam keadaan seperti ini. Apalagi yang tidak mungkin. Direktur, jelaskan dirimu dengan jelas. Kau membuat orang merasa sangat takut. Ya Tuhan. Aku mengerti sekarang. Apa yang kau pahami sekarang? Direktur, apakah kamu melakukan ini hanya untuk menciptakan kehebohan dan mendapatkan penayangan? Kamu ingin program ini agar ratingnya melambung tinggi. Apakah aku benar? Bukankah begitu?
Jadi begitu. Kau mengejutkanku. Sudah kuduga. Yang paling terkenal di negara ini. Direktur utama program. Bagaimana mungkin dia bisa, di depan puluhan juta penonton, berlutut kepada seorang pembohong? Kalian semua cepat diam. Siapapun yang mengatakan dia pembohong lagi, aku akan melawan mereka sampai mati. Cukup. Direktur. Berhenti berakting. Cepat bangun. Jangan berlutut pada sampah sepertinya. Tidakkah kamu takut memperpendek umurmu? Lihat. Para penonton di ruang siaran langsung. Apa yang mereka semua katakan padamu? Ayo. Mengapa siaran langsung dimatikan? Karena program itu dilarang. Kakek. Mengapa kakek ada di sini? Kakek, Kakak, bukankah orang tua ini aktor itu? Bagaimana dia sebenarnya kakek Xia Qingguan? Mungkinkah sepasang bajingan ini benar-benar sudah bersama sejak lama? Nona Xia. Apakah ini benar-benar kakekmu? Tentu saja itu benar. Dijamin asli. Xia Chan. Jiao Mengling. Salam, Tuan Muda Chen. Salam, Tuan Muda Chen. Tolong cepat bangkit kalian berdua. Jangan panggil aku Tuan Muda Cheng atau apapun. Aku adalah junior. Jika kalian berdua bertindak seperti ini, bagaimana aku bisa menerimanya? Rendah hati dan sopan. Penampilan berwibawa. Dia anak yang baik. Gadis. Penilaian yang baik. Apa yang terjadi di sini? Kakek. Ini semua adalah tanaman langka tak ternilai harganya. Siapa itu? Siapa yang tega merusak mereka? Bukankah orang tua ini hanya seorang aktor? putriku. Bukankah kau bilang Xia Qingguan memalsukan mereka? Aku melihat hubungan mereka. Sepertinya tidak palsu. Pasti persis seperti yang kukatakan. Pasangan sampah ini. Mereka sudah bersama sejak lama. Lalu bagaimana menjelaskan siaran langsung ini? Ayah. Berhenti menakuti dirimu sendiri. Siaran langsung berhenti karena ponsel kehilangan sinyal. Bagaimanapun juga, tempat ini adalah daerah terpencil dan terasing. Tidak ada sinyal. Itu benar. Sinyalnya hanya 2 bar. Cukup sulit hanya untuk membalas pesan WeChat. Bagaimana mungkin kita bisa menonton siaran langsung? Siapa yang melakukan Film was ini? translated and Semuanya narrated hancur. by M Media. Aku merusaknya. Bukankah ini hanya sukulen murah yang kamu lihat di mana-mana secara online? Aku akan membayarnya, bukan masalah besar. Apakah ini cukup? Anggap saja kelebihannya sebagai hadiah untukmu. Bayar. Bahkan nyawamu tidak akan cukup untuk mengganti ini. Yushan, 300.000 per tanaman. 300.000. White Skin Moon Realm. 3 tanaman, seharga 320.000. 320.000? Silver Silkworm, 380.000 untuk 2 tanaman. 380.000. Howard Kia, 4 tanaman. 1 juta. 1 juta. Pada daftar proyek, tercatat dengan jelas. Tidak lebih tidak kurang, tepat 2 juta. Bukankah kau bilang ingin membayar? 2 juta, tidak kurang 1 sen pun. Bayarkan kepada Tuan Muda Chan. Tanaman seharga 2 juta. Biasa saja. Diletakkan di ambang jendela di halaman. Sebenarnya dia berasal dari keluarga macam apa? 2 juta. Apa Bai Piyuiji dan Wan Xiangjin? Sampah yang belum pernah kudengar. Dan kamu berani memeras 2 juta dari kami. Apa kamu pikir aku idiot? Ditambah 20.000 lagi. Ditambah 20.000 lagi. Chen Fen. Kamu. Dan kamu. Kalian semua pembuat onar. Kalian sudah gila menginginkan uang. Apa kamu benar-benar berpikir, aku orang bodoh? Aku, ini adalah... Pak Tua Xia, cepat kemari dan lihat.
Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan semua ini? Sekumpulan barang palsu dan jelek. Jika rusak, ya rusak. Kau orang tua busuk. Mengapa kamu berteriak-teriak? Kau menghancurkan mahakarya langka ini. Dan kau berani bertanya kepada orang tua ini apa yang sedang kulakukan. Baiklah. Akan kuberitahu apa yang sedang kulakukan. Putri, Kakakmu sangat galak. Ini pertama kalinya aku melihatnya juga. Putri, kau baik-baik saja. berdarah. Kau bajingan tua. Hak apa kau memukul putriku? Hak apa? Kamu berani bertanya. Putrimu masuk ke rumahku tanpa sepatah kata pun, dan menghancurkan barang-barang tanpa pandang bulu. Ketika dia bertindak sembrono, kamu acuh tak acuh. Sekarang dia sudah dipukul. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Kegagalan mendidik anak adalah kesalahan ayah. Keadaannya sekarang, itu salah orang tua karena tidak mengajar dengan benar. Kakek Sia sama sekali tidak bisa disalahkan. Bagus sekali. Hentikan, semuanya berhenti. Sekumpulan barang palsu murahan. Mereka bahkan mungkin dicuri. Bahkan jika nenek ini menghancurkannya, itu akan sepenuhnya dibenarkan. Di mana salahku? Tanpa bukti atau saksi apapun, bagaimana kamu bisa mengklaim itu palsu? Tepat sekali. Kamu melihat daftar harga itu juga. Mungkinkah itu juga palsu? Jadi kenapa kalau aku melihatnya? Bukankah daftar harga bisa dipalsukan? Dan mobil-mobil itu? Ayah, cepat pergi ke halaman. Dan bawa semua STNK kendaraan itu ke sini. Cepat. Baiklah, Sia Qingguan. Kamu membela Chen Fen seperti ini. Aku takut itu karena kamu menyukai mobil-mobil mewah itu, bukan? Hari ini aku akan mengupas habis dia. Dan aku juga akan membuatmu membuka lebar mata bodohmu dan melihat dengan jelas apakah Chen Fen benar-benar pecundang miskin sejati atau bukan. The film was translated and narrated Menemukan by mereka. Media. putriku, aku menemukan mereka. Berikan padaku cepat. Tuan Muda Chen, tolong jangan buku. Mengingat teman poin ibumu. Mobil-mobil itu pasti sah. Percaya? Obat pemikat macam apa yang diberikan pria miskin ini padamu? Kau masih berbicara keras bahkan saat menghadapi bencana. Tunggu saja, Sia Qingguan. Tunggu sebentar. Kau akan punya sesuatu untuk ditangisi. Untuk benar-benar tertipu oleh beberapa mobil mewah kelas atas yang disewa. Wanita sepertimu, nasibmu benar-benar rendah. Bagaimana ini bisa terjadi? Ada apa, Putri? Apa yang sedang terjadi? Mustahil. Ini mustahil. Apa yang tidak mungkin? Hishuya, apa yang kau bicarakan? Jangan bilang nama yang tertulis di sertifikat pendaftaran. Benar-benar nama tamu pria itu. Aku juga tidak melihat dengan saksama. Bagaimana aku bisa tahu? Kemarilah, biar ayah melihatnya. Ini sebenarnya. Ini semua sebenarnya. Mobil-mobil mewah tingkat puluhan juta ini. Sebenarnya semua milik seseorang bernama Suna. Suna yang mana? Chen Fen. Apakah aku berakting terkejut dengan baik? Apakah aku menipumu? Kamu tidak mungkin berpikir, mobil-mobil mewah teratas di luar itu semuanya milikmu, bukan? Sia Qingguan. Buka matamu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas untukku, nama siapa sebenarnya yang tertulis di sana. Suna. Suna. Lebih cepat. Ya. Aku benar-benar ingin melihat. Bajingan buta mana yang berani mempermalukan putraku? Ketika aku Chen Yunshan, apakah aku hanya pajangan? Bagaimana ini bisa terjadi? Seharusnya tidak begitu. Apakah mereka membuat kesalahan? Mungkinkah mereka yang memalsukannya? Berhenti memfitnah orang lain. Aku bolak-balik hanya dalam waktu 1 menit. Mana mungkin aku punya waktu untuk memalsukan apapun? Tepat sekali. Apa kau pikir semua orang sepertimu membuat barang palsu, barang murahan, dan bertingkah gila untuk menjualnya?
Kalian memasukkannya duluan, dan kemudian memukulku. Hari ini setiap orang dari kalian, tidak ada satupun dari kalian yang akan lolos begitu saja. Aku akan menelepon kakakku sekarang juga, agar dia datang dan berurusan dengan kalian para penipu tua. Halo, kakak. Aku telah diintimidasi. Cepatlah datang ke sini untuk membantuku melampiaskan amarahku. Hari ini, para penjahat ini harus membayar harganya dengan darah. Siapa yang harus membayar harganya? Itu Asia, Presiden Show. Ini pasti Tuan Muda Chen kan? Giovanni. Aku minta maaf atas keterlambatanku. Membiarkanmu Tuan Muda Chen menderita penghinaan yang disebabkan oleh orang-orang tak berguna ini. Aku mengingatmu. Kau juga seorang aktor yang disewa oleh Ibu Chen Fen. Siapa yang kau sebut pecundang? Sebutkan namamu. Ketika kakakku tiba, dia juga akan berurusan denganmu. Sebutkan namaku. Dengarkan baik-baik. Dia adalah si Shigang Dewa Kekayaan Jinsho. Bos, Bos? Cepat. Kalian bajingan buta. Kalian semua minta maaf kepada Tuan Muda Chen dan akui kesalahan kalian. Cepatlah. apa kau bercanda? Kami adalah tamu wanita populer di acara ini. Mengapa kami harus meminta maaf kepada pria miskin itu? Tepat sekali. Kami, bintang-bintang terhormat di acara ini, meminta maaf kepada udik ini, yang berasal dari daerah terpencil yang miskin. Jika berita ini tersebar, itu akan sangat memalukan. Apel, apa yang kau katakan? Dia adalah Dewa Kekayaan Jinsho, Presiden Asosiasi Kolektor, dan Presiden Rumah Lelang Kristi Dasia. Sosok yang diperlakukan dengan sangat hormat oleh semua orang. Namun di mulut kalian dia menjadi udik, orang miskin. Apa kalian semua sudah gila? Jadi identitas mereka semua asli. Apa yang telah ibuku capai selama ini untuk membuat tokoh-tokoh penting ini begitu patuh di depanku. Dewa kekayaan atau presiden apa? Kalian telah tertipu. Mereka semua adalah aktor bayaran oleh Ibu Chen Fen. Aku tertipu. Mereka semua aktor. Aku berani memastikan, mereka pasti aktor. Berakting hantu nenekmu. Akan kutunjukkan padamu orang miskin. Akan kutunjukkan padamu Odi. Apa ada yang salah dengan otakmu? Mengapa kau memukul orang sembarangan? Aku memukul seseorang. Pertunjukan yang sempurna. Oleh kalian para idiot yang menganggap diri pintar, yang menyebabkan semuanya dilarang. Aku memukul seseorang. Sialan kau. Aku merasa ingin membunuh seseorang. Minta maaf. Kalian semua segera minta maaf kepada Tuan Muda Chen. Kalau tidak, aku tidak akan selesai dengan kalian. Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, kami tahu kami salah. Aku pantas mati. Aku seharusnya tidak memprovokasimu. Tuan Muda Chen. Dan aku juga. Tolong jadilah orang yang lebih besar hati dan abaikan kesalahan kami. Anggap saja aku kentut. Dan biarkan berlalu begitu saja. Baik? Direktur, aku sudah lama menoleransimu. Memuaskan. Tuan Muda Chen tidak ingin melihat sampah ini. Bawa mereka pergi. Cepatlah, dan Inya. Apa yang masih kalian tunggu? Mereka menungguku. Kakak, Nah, kau harus mencari keadilan untukku. Penjahat ini tidak hanya memukulku, tetapi juga memukul adikmu 2 kali berturut-turut. 2 kali. Giginya copot. pukul adikku. Siapa itu? Itu mereka. Mereka memalsukan barang berharga senilai ratusan juta. Mereka tidak hanya menghentikanku melaporkan mereka. Mereka juga memukuli ibu dan aku hingga seperti ini. Semua orang terlibat. Jangan biarkan satupun dari mereka lolos. Kau berani menyentuh keluarga Ri Chongku. Apa kau tidak tahu kengerian Shenglong Groupku? Shenglong Group. Bukankah itu terkemuka di dunia? Entitas raksasa dengan aset mencapai ratusan miliar. Apakah itu begitu menakutkan?
sudah berakhir. Bukankah itu berarti aku celaka? Anakku, sebenarnya adalah milik grup Shenglong, salah satu eksekutif cabang Provinsi Jieng, Dewa Kekayaan, Ketua Presiden. Penjahat sepertimu. Kau bahkan tidak pantas kesempatan untuk menjilat sepatu grup Shenglong. Terutama kau Chen Fan. Kau hanya pantas berlutut di kaki putraku, mengibas-ngibaskan ekor, dan memohon belas kasihan. Sekarang kau tahu rasa takut. Terlambat. Hanya seorang eksekutif cabang grup Shenglong. Beraninya kau begitu lancang. Nah, apa kau tahu siapa dia? Dia adalah putra mahkota grup Shenglong. Apa? Tidak mungkin. Kakek, apa kakek bercanda? Tuan Chen, bagaimana mungkin dia? Bagaimana itu mungkin? Pikirkanlah. Santai menyimpan barang-barang bernilai ratusan juta di rumah. Selain ketua grup Shenglong, yang asetnya melebihi ratusan miliar, siapa lagi yang bisa melakukan itu? Putra mahkota grup Shenglong. Tunggu. Apakah kamu menyiratkan bahwa ibuku adalah ketua Shenglong? Benar sekali. Itu benar. Tuan, identitas Anda benar-benar asli. Ibu. Membangun aset senilai ratusan miliar hanya dalam 10 tahun di luar negeri. Itu benar-benar luar biasa. Bukankah kalian para eksekutif cabang begitu mengesankan? Kau dan seluruh keluargamu. Mengapa kalian tidak lagi bersuka cita? Mengandalkan kekuatan Tuan Muda Chen untuk menindas Tuan Muda Chen. Apa otak kalian ditendang keledai? Putra mahkota. Mungkinkah ketua tiba-tiba kembali dari luar negeri? Karena penjahat berpakaian lusuh ini. Kakak, mengapa panik? Kau tidak benar-benar percaya kata-kata para penjahat ini, kan? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Ibu penjilat ini hanyalah seorang wanita desa yang bekerja keras di ladang. Seorang wanita desa. Tepat sekali. Ketua apa? Mereka baru saja mengetahui identitasmu. Membuat keputusan mendadak dan berbicara omong kosong. Benar, kakak. Kau adalah eksekutif tingkat tinggi cabang Shenglong. Dan dia langsung berubah menjadi Tuan Muda Shenglong. Bagaimana bisa kebetulan seperti itu ada? Ini jelas penyamaran. Peniruan. Bagus. Kalian para bodoh yang sembrono. Masih berani menggunakan namaku, nama ketua Shenglong Group, untuk menipu orang di sini. Apa kau benar-benar berpikir aku, seorang eksekutif cabang buta, dan tidak bisa mengenali siapa dirimu? Penjaga. Baik Tuan. Pertama, tangkap pelaku utama ini untukku. Bawa dia ke kantor cabang grup. Tunggu sampai ketua kembali untuk menanganinya. Baik. Kau tidak perlu menunggu nanti. Aku bisa menanganinya sekarang juga. Ayah ibu, Putraku tersayang, Nah, aku sangat merindukanmu. ibu juga merindukanmu. kau sudah tumbuh besar dalam sekejap mata. Jika aku kembali beberapa tahun lagi, kami tidak akan mengenalimu. Putraku tersayang, selama bertahun-tahun, kami tidak berada di sisimu, menyebabkanmu kesulitan. Sekarang kami kembali. Mulai sekarang, biar kulihat siapa yang berani mengganggumu lagi. Orang-orang yang menindas putraku, majulah. Biarkan aku melihat. Untuk melihat seberapa berharganya dirimu sebenarnya. Mengapa semakin banyak orang muncul? Kita belum benar-benar mendapat masalah serius, kan? Apa yang harus kita lakukan? Hitua. Ini semua salahmu. Kau memanjakan gadis itu sejak dia kecil. Sekarang lihat apa yang terjadi. Dia menyebabkan bencana besar. Kakak, apakah wanita tua ini benar-benar ketua Anda? Ketua sama sekali tidak terlihat seperti ini. Tidak terlihat seperti ini. Tidak terlihat seperti ini. Tidak terlihat seperti ini. Tepat sekali. Aku beruntung pernah bertemu ketua. Dia seumuran denganku. Dan adalah wanita cantik di masa jayanya. Seorang wanita cantik. Seorang wanita cantik. Seorang wanita cantik. Seorang wanita cantik. Kakek, identitas Bibilin bukan palsu, kan? Kakakku mengonfirmasinya. Dasar bodoh, apa yang masih kau tanyakan? Chen Fen, kau benar-benar tidak punya batasan. Kau menemukan seorang wanita desa yang vulgar. Datang ke sini untuk menyamar sebagai ketua Shenglong. Tidakkah kau takut dia akan terbunuh? Kamu, Bagaimana ini bisa terjadi? Identitas ibu Tuan Chen. Apakah itu asli atau palsu? Sulit untuk mengatakannya. Sulit untuk mengatakannya. Ya, He Chong adalah eksekutif senior di Shenglong. Kecuali dia ingin dipecat. Mengapa dia sengaja salah mengenali ketua?
Mungkinkah kita membuat kesalahan? Dia bukan ketua. Omong kosong. Jika wanita tua ini adalah ketua, aku akan memelintir kepalaku sendiri dan membiarkanmu menendangnya seperti bola. Hikong, kau sendiri yang mengatakan itu. Ini, ketua. Mengapa Anda di sini juga? Jadi, ini adalah ketua. Nah, kau benar. Ketua kalian benar-benar seorang wanita cantik di masa jayanya. Halo ketua. Saya adik Hikong. Saya ingin membongkar kejahatan Chen Fen kepada Anda. Si tidak tahu malu ini benar-benar menyamar sebagai tuan muda Shenglong, memanfaatkan Anda. Lihatlah betapa mudanya Anda. Anda pasti belum punya anak. Bahkan jika Anda punya anak, sama sekali tidak mungkin memiliki sampah tak tahu malu seperti Chen Fen. Sudah berakhir. Apa maksudmu? Sudah berakhir, kakek. Tuan Chen tidak akan mendapat masalah, kan? Identitasnya palsu. Aku khawatir nyawanya mungkin tidak akan selamat. Lalu apa yang harus dilakukan? Ketua, Chen Fan ini, jangan sebutkan betapa menjengkelkannya dia. Dia, maafkan saya, tuan muda. Dia mengatakan semua kata-kata itu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Apa? Aku hanya pernah menggantikan ketua untuk menghadiri rapat di grup. Itulah mengapa Hekong salah paham. Identitasku. Semua ini gara-gara si idiot Hekong yang merasa benar sendiri. Aku tidak pernah bermaksud untuk menyamar sebagai ketua. Jadi begitu. Jadi begitu. Kalian membuatku takut setengah mati. Tidak, ketua. Tolong jangan bercanda. Tolong jangan main-main denganku. Jantungku tidak sehat. Aku tidak bisa menangani tekanan seperti ini. Diam. Jika kau berani berteriak lagi, aku akan mencabut lidahmu. Tuan muda, ampuni nyawaku. Ketua, ampuni nyawaku. Ini salahku, kesalahannya ada padaku. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawaku. Ampuni nyawaku. Ibu, siapa di antara mereka yang sebenarnya mengatakan kebenaran? Baiklah, ini bukan drama pendek. Berhentilah bertingkah seperti kau akan mati. Kau menakuti putraku tersayang. Baik, ketua. Baiklah, nak. Mengenai para bajingan ini, yang berani mengganggu kita tepat di luar pintu kita, bagaimana kau ingin menangani mereka? Urus mereka. Ini pertama kalinya aku sehebat ini. Aku juga tidak punya banyak pengalaman dengan itu. Pengalaman? Pengalaman apa yang dibutuhkan untuk ini? Ini sangat sederhana. Cincang saja mereka dan berikan pada anjing. Berikan aku kepada anjing-anjing? Tidak, tuan muda. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf padamu. Aku akan berlutut untukmu. Baiklah. Reishuya, mengapa kau menendangku? Berhentilah berakting, baiklah. Lihatlah betapa takutnya ibu dan ayah. Apa yang aku perankan? Kau pikir aku tidak tahu? Setiap orang di sini bukanlah ketua Shenglong. The film was Semua dari translated mereka palsu. and narrated Semua palsu. by M Media. Tepat sekali. Jika wanita tua ini benar-benar ketua Shenglong, aset grup Shenglong bernilai ratusan miliar. Bagaimana mungkin dia begitu pelit sehingga dia menyuruh putranya menyewa mobil? Chen Fen. Bukti-bukti tidak dapat disangkal. Lihatlah dengan jelas. Kalian semua bahkan tidak boleh berpikir untuk menipuku lagi. Mengapa Xiao Fen bukan pemilik mobil? Saya minta maaf, ketua. Saya tidak memiliki informasi identifikasi tuan muda. Jadi saya menaruh mobil-mobil mewah itu atas nama saya. Idiot. Lihat dengan jelas. Apa ini? Suna. Tuan muda, tolong simpan ini baik-baik. Adapun mereka. Bagaimana kau ingin menangani mereka? Lupakan tentang mengurus mereka. Namun barang-barang yang mereka rusak harus semua diganti rugi sesuai harga yang tertera. Barang-barang yang rusak. Hadiah-hadiah yang aku pilih dengan cermat untuk putraku. Sudah berakhir. Semuanya sudah hancur. 390 juta. Jika kurang 1 sen pun, aku akan menguliti seluruh keluargamu. Kau bayar aku. 390 juta. Kalian sendiri yang mencari masalah. Jangan salahkan orang lain. Jangan pernah berpikir untuk membayar kurang dari 1 sen pun.
Benar, kau harus membayar jumlah penuh seperti yang tertera. Bayar. 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 Bahkan jika kau menjual tulang-tulang tuaku, lagi pula tidak seberapa harganya. Aku, Ibu. ibu, Istri. Istri, ada apa? Istri. Bangun. Kau akan mati. Apa yang akan kulakukan? kakak, selamatkan aku. Kakak, 390 juta, kakak, menyelamatkanmu. Dengan apa aku harus menyelamatkanmu? Apa kau benar-benar berpikir aku seorang miliarder? Kau biang kerok terkutuk. Aku akan memukulmu sampai mati. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Kakak Fen, maafkan aku. Maafkan aku salah. Aku benar-benar buta. Aku seharusnya tidak meremehkanmu. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku mohon padamu, tolong biarkan aku pergi. The film Benar. was translated and narrated by Bukankah M kau Media. menyukaiku? Bukankah kau ingin menjadi pacarku? Aku setuju. Aku bisa mendaftarkan pernikahan kita denganmu sekarang juga. Suamiku, aku mencintaimu. Hai Surya, berhentilah selagi bisa. Ken Fan adalah pria pilihanku. Jangan pernah berpikir untuk mencemarinya. Memalukan. Xia Qingguan. Berhentilah tidak tahu malu. Chen Fen mengejarku selama 3 tahun. Dia bergabung dengan acara ini karena aku. Dia dan aku adalah pasangan serasi yang ditakdirkan. Dia milikku. 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 Kau jalang kecil tak tahu malu. Berhentilah bersikap tidak masuk akal di sini. Dia adalah menantu yang diakui oleh keluarga Chen tuaku. Dan kau, penjaga. Serat seluruh keluarga ini keluar dari sini dalam 1 minggu. Jika kau tidak bisa membayar 390 juta, aku akan menunjukkan padamu cara menulis kata mati. Lepaskan aku. Chen Fen adalah milikku. Aku tidak akan melepaskannya. Nona Xia, Maafkan aku. Mengapa wajah kecilmu merah? Apakah kau malu? Ketika kau mencoba merebut putraku barusan, aku tidak melihatmu bertingkah seperti ini. Bibi, tolong jangan menggodaku lagi. Suna. Ini adalah gelang yang diwariskan secara turun-temurun dari keluarga Chen kami. Nenek Xiaofin memberikannya kepadaku. Sekarang giliranku untuk memberikannya kepadamu. Kalau begitu aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Apa maksud semua ini? Apa kau meremehkan putraku? Tidak, Paman, bukan itu maksudku. Chen Fan, dia adalah pewaris grup bernilai 100 miliar. Adapun keluarga Xiaku, hanya keluarga kecil, kelas 2 di Jinzhou, dengan aset hanya beberapa miliar. Aku sama sekali tidak pantas untuknya. Perilakuku barusan hanya untuk memprovokasi He Suya itu. Aku seharusnya tetap membiarkannya memilih seseorang yang lebih baik. Kakek. Ayo pergi. Pergi. Selamat tinggal Paman dan Bibi. Chen Fan. Senang bertemu denganmu. Ayo pergi. Ayo pergi. Xia, Orang bodoh yang tidak tahu dunia. Kenapa kalian tidak cepat meminta maaf kepada Tuan Muda Singlong? Ya minta maaf. Cepat minta maaf. Chen Fan, ini adalah hadiah Bibi, untukmu hadiah selamat datang, setelah 10 tahun berpisah. Bagaimana kau bisa menganggapnya sebagai hadiah pertunangan, dan memberikannya padaku? Ini tidak hanya terlalu mewah, tapi juga melukai perasaan Bibi. Aku benar-benar tidak pantas kau melakukan ini. ini sepertinya bukan hadiah pertunanganku. Itu bukan miliknya. Itu bukan miliknya. Itu bukan milikmu. Ya, ibuku berkata. Karena He Suya. Dia merasa tidak nyaman melihat barang-barang ini. Jadi tadi malam dia mengemasnya dan menjual semuanya. Menjualnya. Menjualnya. Xiao Fan, kau tidak serius kan? Hadiah pertunangan ini benar-benar bukan milikmu. Benar sekali. Aku hanya punya satu barang ini sebagai hadiah pertunangan. The film was translated Ini and adalah narrated by M Media.
memegang sepotong kayu rusak. Dan kau berani mencoba mencuri pernikahan aku, Tuan Muda keluarga Kia. Tuan Muda Kia. Saya minta maaf atas penantiannya. Kau adalah orang dari acara kencan kemarin. Badut tak berarti itu. Qin Hao. Bisakah kau berbicara dengan lebih hormat? Ini adalah Tuan Muda Senglong. Keluarga Qin Mo. Bahkan tidak layak disebut di depannya. Aset grup Shenglong berjumlah ratusan miliar. Di hadapan raksasa ini, keluarga Qinku memang tidak berbeda dengan semut. Tapi kau seonggok sampah bau, yang berlagak menggunakan hadiah pertunangan orang lain, dan berani menyamar sebagai Tuan Muda Shenglong. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata malu. Hadiah pertunanganmu. Hadiah pertunanganmu. Itu benar. Hadiah pertunangan ini bernilai hampir 200 juta. Adalah niat tulusku untuk menikahi King Huan. Ayah mertua yang terhormat. Apakah Anda puas? Puas. Sangat puas. Benar-benar layak untuk Tuan Muda Ken, sangat kaya dan berkuasa. Bisa membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Ken. Ini juga merupakan kehormatan besar bagi keluarga tua Sia kami. Badut. Terima kasih telah mengadakan lelukan konyol seperti ini. Di hari pernikahanku dengan Qin Huan, lelukan yang membuat orang tertawa dan menangis. Anda boleh pergi sekarang. Qin Huan. Waktu yang baik telah tiba. Sudah waktunya masuk ke mobil. Tunggu. Setumpuk barang bekas yang tidak kuinginkan. Dan kau berani menggunakannya sebagai hadiah pertunangan. Dan kau berani datang menjemput pengantin wanita. Kau anggap King Huan ini apa? Apa yang tidak kau inginkan? Kau badut menyedihkan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Hadiah pertunangan ini bernilai hampir 200 juta. Bahkan jika kau menjual hidupmu yang sengsara, kau tetap tidak akan mampu membayar uang muka cicilan untuk mobil mewah ini. Tidak heran dia berani merusak pernikahan. Ternyata dia orang bodoh yang tidak tahu takut. Kukatakan Tuan Muda Qin. Di depan Xiao Fang, bisakah kau mencoba sedikit lebih rendah hati? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Hadiah pertunangan ini sebenarnya awalnya milik dia. Dan kau benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Berhentilah bermain api. Jangan sampai keluarga Qin hancur karena kamu. Pada saat itu, kamu bahkan tidak akan punya tempat untuk menangis. Orang tua bodoh apa yang baru saja kau katakan? Apakah kau pikir pernikahan antara keluarga kita mengubah segalanya? Aku tidak akan berani berurusan denganmu kan? Kaulah yang bermain api. Jika kau berani terus mencari mati, keluarga Sia juga akan hancur di tanganmu. Tidak, Tuan Muda Ken. Mohon tenangkan amarah Anda. Tuan Muda Qin mohon, tenangkan amarah Anda. Kakek apa yang sebenarnya Anda lakukan? Untuk membantu si Udik ini pamer. Kau benar-benar berani menyinggung Tuan Muda Ken? Apa kau menderita Alzheimer? Ayah, cepat bawa kakek ke rumah sakit. Itu benar. Tuan Muda Qin mohon, tenangkan amarah Anda. Dia sedang mengalami serangan Alzheimer. Hanya ketika pikirannya tidak jernih, dia berbicara omong kosong seperti itu. Aku akan segera mencari seseorang untuk mengirimnya ke rumah sakit. Jika dia tidak bisa disembuhkan, aku akan membiarkannya mati karena usia tua di sana. Penjaga. Tidak. Kau tidak boleh menyentuh kakakku. Selama aku di sini hari ini, tidak ada di antara kalian yang berani menyentuh sehelai rambut pun di tubuh kakek Sia. Kurang ajar. Kau ini makhluk macam apa? Berani bertindak begitu liar di keluarga Siaku. Penjaga, tangkap bocah ini. Segera. Patahkan kaki para pengikutnya. Tidak. Jika kau ingin aku menikahi Tuan Muda Qin, kau tidak boleh menyakiti Qin Fan. Kau putri durhaka. Apakah kau mencoba memberontak? Cukup. Sia King Huan. Kau membela badut ini begitu kuat. Kau tidak mungkin benar-benar percaya omong kosongnya, Kang. Apakah kau benar-benar berpikir hadiah pertunangan ini adalah barang bekas yang dia jual? Aku akan menunjukkan padamu sekarang. Dari mana sebenarnya hadiah pertunangan ini berasal? Agar kau bisa melihat dengan jelas wajah tercela badut ini. Miring. Sedikit lagi ke arah sana. Baiklah. Begitu saja. Halo, Nat. Tempat pernikahan sudah sepenuhnya disiapkan untukmu. Mengapa kau begitu lama menjemput pengantin wanita? Para tamu mulai tidak sabar. Ayah, hadiah pertunangan yang kugunakan untuk menikahi Sia King Huan. Di mana kau membelinya? Apa katamu? Ya. Mengenai hadiah pertunangan ini, memang barang bekas. Tapi itu bukan setengah harga. Aku bahkan membelinya dengan harga premium.
Karena pemilik asli hadiah pertunangan ini adalah seseorang yang keluarga Qin kami dengan sangat berusaha untuk mendapatkan dukungannya. Dengan aset melebihi ratusan miliar, bintang komersial terkemuka dunia. Putra Ketua Shenglong Group. Aku tahu itu. Pecundang miskin ini benar-benar berani menyamar sebagai tuan muda Shenglong. Dia hampir merusak rencanaku. Apel. Seseorang berani menyamar sebagai tuan muda Shenglong. Dia mencari mati. Namun, untuk pernikahanmu, aku secara khusus mengundang Ketua Shenglong untuk menghadiri upacara secara pribadi. Dia pasti masuk ke dalam moncong senjata. Pergi dan lihat, apakah Ketua Shenglong sudah tiba, dan kau tanyakan pada si Shigang. Pernikahan sudah berlangsung begitu lama sekarang. Mengapa dia belum tiba? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa dewa kekayaan Dacia meneleponku? Halo, dewa kekayaan Son. Instruksi apa yang Anda miliki untuk hamba Anda yang rendah hati ini? Apel. Token penganugerahan raja telah muncul. Benar sekali. Chen Yunshan, komandan jutaan pengawal terlarang, menggunakan 10 tahun pencapaian militer tak terkalahkannya untuk secara khusus menerima token penganugerahan raja. Dimanapun token ini lewat, semua orang kaya dan berkuasa akan tunduk. Saat ini ribuan tokoh berpengaruh sedang bergegas menuju lokasi pemegang token penganugerahan raja untuk menyambut kemunculan token tersebut. Aku akan segera mengirimkan lokasinya kepadamu. Kamu harus segera atas namaku menjalin hubungan baik dengan pemegang token penganugerahan raja. Jika kamu lalai, aku akan mencabut nyawamu. Ya, saya mengerti. Lokasi ini. Bukankah ini lokasi villa keluarga Xia? Mungkinkah pemegang token penganugerahan raja juga ada di sini? Sudahlah. Kamu dan kamu, tinggalkan semua yang sedang kalian lakukan. Ikutlah memberi hormat kepada pemegang token penganugerahan raja. Aku tidak pernah menyangka hadiah pertunangan ini memiliki asal-usul yang begitu mencengangkan. Meskipun itu barang bekas, itu tetap merupakan kehormatan bagi keluarga Xia kita. Ya. Xia Qinghuan, apakah kamu mendengar dengan jelas apa yang ayahku katakan? Ketua Shenglong diundang untuk menghadiri pernikahan kita. Dia pasti akan membawa putranya, Tuan Muda Shenglong yang sebenarnya. Bagaimana mungkin dia ada di sini? Aku tahu dia palsu. Bagaimanapun juga kemarin di acara perjodohan, sudah dikonfirmasi bahwa dia hanyalah seorang udik. Dia hanyalah seorang peternak sapi tanpa uang dan tanpa kekuasaan. Dikonfirmasi. Dikonfirmasi apa? Acara kencan itu sudah dihentikan oleh dewa kekayaan kota ini, si Shigang yang mendesak penghentiannya. Identitas Qin Fan sama sekali tidak pernah diungkapkan kepada publik. Kamu bahkan melibatkan Paman Si dalam hal ini. Mengada-ada. Xia Qinghuan teruslah mengada-ada. Semua yang kukatakan itu benar. Benar apanya? Kamu membela badut ini. Dasar anak durhaka. Sama sekali tanpa prinsip. Kamu akan menikah dengan Tuan Muda Qia hari ini. Di mana kamu menempatkan wajah Tuan Muda Qia? Aku pikir kamu ingin menghancurkan keluarga Xia kita sebelum kamu mau berhenti. Ayah, aku tidak percaya. Jika kau tidak percaya, kau bisa bertanya pada dewa kekayaan Si. Tanyakan saja. Aku akan menelepon Paman Si sekarang juga. Jika Paman Si menyangkal masalah ini, mari kita lihat bagaimana kamu membela badut ini nanti. Tidak perlu repot-repot. Saya si Shigang telah tiba. Paman Si, bukankah seharusnya Anda berada di tempat pernikahan? Mengapa Anda datang ke sini? Saya datang mengucapkan selamat atas pernikahan Nona Xia. Ini adalah hadiah pernikahan yang saya siapkan untuk Nona Xia. Paman Si, mengapa Anda begitu sopan dan bergegas jauh-jauh ke rumah keluarga Xia? Ada apa? Menggunakan ini untuk menahannya. Coba kulihat. Qin Hao, kamu pasti salah paham. Saya datang untuk mengucapkan selamat kepada Nona Xi atas pernikahannya. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, tidak ada hubungannya denganku. Paman Si, apa yang Anda katakan? Mungkinkah Anda datang untuknya? Dia datang untuknya. Ada apa ini? Tuan Muda Qia, apakah Anda mungkin lupa bahwa kakek keluarga kami dan dewa kekayaan Si itu adalah tema meskipun ada perbedaan usia? Ya, dewa kekayaan Sai dan kakek bertemu melalui kaligrafi dan lukisan antik dan sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Hubungan mereka sangat dekat. Dewa kekayaan Sai pasti
Datang karena kakek. Jadi begitu. Aku tahu itu. Seorang badut belaka. Sama sekali tidak pantas. Orang terkaya Jin Shou Paman Si. Meliriknya 2 kali. Apa yang kamu sebut dia? Seorang badut. Paman Si ada apa? Apakah saya salah bicara? Kamu. Ya dewa kekayaan Sai. Kakakku baru saja mengatakan bahwa orang rendahan ini sebenarnya memiliki identitas yang mencengangkan. Karena kau kemarin memblokir dan menghentikan acara perjodohan, identitasnya tidak diungkapkan kepada publik. Apakah itu benar? Benar sekali Paman Si. Cepat singkapkan penyamaran badut ini. Dan buat si Yaking Huan menyadari kenyataan lebih cepat. Kalianlah yang perlu menghadapi kenyataan. Si Sigang, beritahu para idiot ini betapa bodohnya mereka. Badut, beraninya kamu memanggil Paman Si dengan nama lengkapnya. Apakah kamu mencari mati? Setelah menyinggung Qin Hao dan dewa kekayaan Sai, kurasa hidupmu berakhir hari ini. Mengapa membuang-buang kata untuknya? Aku segera ingin para pengawal menyeretnya keluar dan memukulinya sampai kulitnya terbelah dan dagingnya terlihat. Mari kita lihat, apakah dia masih berani mencari mati di sini. Siapa yang berani melukai? Paman Si, apa yang Anda lakukan? Dia ingin memberitahumu bahwa yang mencari mati adalah kalian. Dasar badut, berhenti bicara omong kosong. Tepat sekali, berhenti bicara omong kosong. Tuan Muda Chin tidak bicara omong kosong. Paman Si, apa yang Anda sebut dia? Tuan Muda Chen. Diam. Siapa Paman Simu? Aku tidak akrab denganmu. Jangan coba-coba mengaku kerabat. The film Apa was yang kau bicarakan? translated Si and Shigang. narrated Apa by otakmu M. nyangkut di Media. pintu? Kamu adalah orang yang kepalanya tersangkut di pintu. Sikap Sigan sangat jelas. Tidakkah kalian semua bisa melihat situasinya dengan jelas? Aku orang tua ini menegaskan bahwa keluarga Qin akan hancur hari ini. Oleh tanganmu kau pembaros generasi kedua. Kau orang tua bangka kau. Tuan Muda Chen, setelah mengetahui bahwa Anda datang ke sini untuk melamar dan menikahi Nona Xia, saya sih juga secara khusus menyiapkan hadiah ucapan selamat. Ini adalah tanda kecil. Saya harap Nona Xia tidak akan meremehkannya. Ini. Apa yang ada di dalamnya? Ini adalah milik grup Si. Kontrak donasi 60% sahamnya. Mulai hari ini dan seterusnya, semua orang di grup Si akan menghormati Nona Xia sebagai otoritas tertinggi. Siapa sangka bahwa Tuan Muda Chen bukan hanya putra mahkota Shenglong, tetapi ayahnya juga kepala instruktur pengawal kekaisaran jutaan, token raja yang memberi kekayaan dan kekuasaan, tunduk sepenuhnya. Ternyata diberikan kepada Nona Xia sebagai hadiah pertunangan. Ini cukup untuk menunjukkan betapa instruktur Chen dan ketua Lia menghargai menantu perempuan ini. Grup Si saya tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk menjalin hubungan baik dengannya. Nona Xia, mohon jangan meremehkannya. Dan terimalah hadiah ucapan selamat dari saya Si. Terima kasih. Dia sudah gila. Dewa kekayaan Sai sudah gila. Ini, dewa kekayaan Si. Asetnya 20 miliar. 60% ini, juga 12 miliar. Dia baru saja menyerahkannya kepada keluarga Xia kita. Ini, apakah aku bermimpi? Fakta bahwa dia melakukan langkah yang mengejutkan itu sepenuhnya karena Xiaofan. Dia. Apakah kamu masih berani mempertanyakan identitas cucu menantuku? Aku tidak akan berani lagi. Tuan tua, Anda benar-benar memiliki mata yang jeli. Qin Hao, cepat ambil hadiah pertunanganmu dan pergi sana. Keluarga Xia kami tidak menyambutmu. Tepat sekali. Hadiah pertunangan yang hanya 200 juta ini. Beraninya kau membawanya ke sini. Sungguh memalukan. Benar-benar tidak tahu malu. Pergi. Pergi sana. Keluar dari rumah keluarga Xia. Dasar bajingan pelin-pelan. Hari ini aku tidak peduli apakah badut ini memiliki latar belakang yang mencengangkan. Hari ini, aku harus menikahi Xia King Huan. Siapapun yang menghalangiku akan mati. Bawa dia pergi. Apa yang kau lakukan? Bawa Xia King Huan pergi. Tidak. Kami sebagai pengiring pengantin pria, hanya ingin menghadiri perjamuan. Kami tidak ingin kehilangan nyawa kami. Benar. Kalian para dewa bertarung. Kami jelas tidak ingin terlibat. Ayo pergi. Ayo pergi. Qin Hao, kenapa kau tidak cepat meminta maaf dan mengakui kesalahanmu kepada Tuan Muda Chen? Mengakui kesalahanku, meminta maaf. Dia. Si Shigang. Dasar bodoh yang tertipu dan berputar-putar. Apa kau benar-benar berpikir dia adalah
putra mahkota Shenlong. Aku akan menelepon ayahku sekarang dan memintanya membawa ketua Shenlong yang menghadiri pernikahan kita. Saat itu, kalian semua akan mati tanpa tempat pemakaman. Ayah kau di mana? Aku di rumah keluarga Xia. Ada apa? Mengapa lokasinya di rumah keluarga Xia? Bagaimana mungkin token penganugerahan Rajo ada di sini? Pasti ada kesalahan. Pasti salah. Dewa kekayaan Son. Bawahanmu sudah tiba di lokasi. Tapi lokasinya sepertinya salah. Bisakah kau mengirimiku yang lain? Dia adalah ayah Qin Hao. Dia adalah ketua grup Xihai, Qin Yue. Ketua Qin datang sendiri. Kalau begitu kita mungkin dalam masalah. Masalah? Apa yang Nona Xia khawatirkan? Grup Xihai? Meskipun merupakan perusahaan terkemuka di provinsi kita, asetnya lebih dari 3 kali lipat milikku. Tapi di depan Tuan Muda Chen, itu sama sekali tidak layak disebut. Benar cucuku sayang. Selama kita memiliki Tuan Muda Chen, semuanya bisa diselesaikan. Satu-satunya hal yang perlu kamu lakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar untuk menjadi istri Tuan Muda Chen. Apakah aku benar-benar harus menikah dengannya untuk menyelesaikan krisis kebangkrutan keluarga? Membutuhkan beberapa miliar. Jika aku membiarkan Chen Fan membayar jumlah ini, apakah dia akan salah paham bahwa aku wanita matre? Ayah, kau tidak di tempat pernikahan. Kenapa kau di sini? Aku ingin bertanya padamu. Menjemput pengantin wanita adalah masalah yang begitu sederhana. Kenapa kau berlama-lama selama beberapa jam? Seseorang menyamar sebagai Tuan Muda Shenlong untuk menculik pengantin. Itulah mengapa tertunda begitu lama. Bukankah sudah kubilang untuk menanganinya? Tangani dia. Tapi Xia Qinghuan dan Tuan Tua Xia, keduanya melindunginya. Bahkan si Shigang telah sepenuhnya tertipu, memaksaku mengakui kesalahanku, dan meminta maaf pada badut rendahan ini. Bagaimana aku harus menghadapi ini? Apa katamu? Bagus. Kalian semua memperlakukan putraku seperti ini. Apa kalian pikir aku sudah mati? Xiao Qin, saya menasihati Anda. Jangan memberiku nasihat itu. Kakek, Kakek Xia. Qin Tua, beraninya kau memukul Tuan Tua Xia. Memukul Tuan Tua Xia, aku juga akan memukulmu. Dan kau, wanita tak tahu malu. Aku akan membunuhmu. Hak apa yang kau miliki untuk memukul Qinghuan? Bagus. Tepat di depan putraku. Kau melindungi pria liar milikmu ini. Kau tak tahu malu. The film was translated and Wanita yang narrated mempermalukan by keluarga Media. Qin kita. Kau pantas dipukuli sampai mati. Minggir dari jalanku. Qinghuan adalah wanita Chen Fan. Mengapa dia harus mematuhi tugas-tugas istri keluarga Qinmu? Coba sentuh dia lagi. Aduh. Ayah kau baik-baik saja. dia memperlakukan orang dengan lembut, bahkan terkesan agak penakut. Aku tidak pernah menyangka bahwa saat membelaku, dia bisa begitu mendominasi. Aku peringatkan kau, berhenti bermain api. Jika tidak kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Benar-benar udik sejati. Mendapatkan kekuatan kasar dari bertani. Tapi hanya mengandalkan ini. Kau pikir kau bisa berkuasa atas keluarga Qin kita? Kau tidak cukup berkualitas. Penjaga, pukuli dia. Mari kita lihat seberapa sombong dia bisa tetap. Pukuli dia. Berhenti. Berhenti. Jika kau ingin menyentuh Chen Fan, kau harus melewati aku dulu. Semua berhenti. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Para pengawal berpenghasilan 50.000 yuan sebulan ini bermedali emas. Mengapa mereka begitu mudah dikalahkan? Apa aku salah lihat? Chen Fan, kau bahkan bisa melakukan memukul sapi menembus gunung. 10 tahun yang lalu,
Orang tuaku meninggal dunia lebih awal. Di sekolah. Aku sering diintimidasi, berkali-kali. Jika aku tidak belajar bela diri, untuk melindungi diri, aku takut. Aku pasti sudah mati berkali-kali. Iya Tuhan, kau benar-benar. Maaf, aku seharusnya tidak. Tidak apa-apa, itu semua sudah berlalu. Sekarang cepat pergi. Pergi. Cepat pergi dan Ian. Jangan pergi. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan membiarkan ini begitu saja? Xia Qinghuan adalah wanita yang ingin kunikahi. Aku tidak akan menerima ini. Jadi bagaimana jika dia tahu seni bela diri? Bukankah dia meniru Tuan Muda Shenglong? Tepat sekali. Ketua Shenglong. Seharusnya sudah tiba di pernikahan sekarang. Aku meminta seseorang untuk menyampaikan pesan, untuk mengundangnya ke sini. Ketika saatnya tiba, kita tidak perlu mengangkat jari. Dan kita bisa menghabisi bajingan ini. The Sampai film mati. was translated Ya. and narrated by M. Cepat Media. telepon. Benar. Bajingan terkutuk itu. Begitu Ketua Shenglong tiba, aku akan lihat bagaimana kau bisa bertahan. Biarkan ibuku yang mengurusku. Qinghuan, lihat betapa seriusnya pasangan ayah dan anak ini. Seperti apa rupa mereka. Seperti badut. Badut-badut. Xia Qinghuan, beraninya kau terang-terangan menghina ayah mertuamu. Ini keterlaluan. Ini keterlaluan. Ketua Qin berbicara dengan keyakinan seperti itu. Identitas orang rendahan ini pasti palsu. Dia tamat. Dia pasti tamat. Dewa kekayaan Si, tolong cepat dan ambil kembali hadiah pernikahanmu. Tidak peduli alasan memberikannya. Keluarga Xia kami sama sekali tidak berani menerimanya. Ya, kakakku harus menikah dengan Tuan Muda Ken. Dia harus sepenuhnya memutuskan semua ikatan dengan orang rendahan ini. Hanya dengan cara ini, ketika Ketua Shenglong tiba, kita bisa menyelamatkan keluarga Xia. Idiot, cepatlah kemari. Jaga jarakmu dari orang nakat ini. Qinghuan, Menjauhlah dariku. Jika kau benar-benar peduli pada putriku, maka berhentilah merusaknya. Apakah itu baik-baik saja? bagaimana aku merusaknya? Dan kau masih bilang tidak. Begitu panggilan telepon Ketua Ken tersambung, Ketua Shenglong pasti akan tiba seketika. Ketika itu terjadi, kau penipu, penyamar, pasti akan mati. Putriku pasti akan terlibat. Qinghuan, katakan padaku, bagaimana ayah bodoh sepertimu bisa melahirkan anak sepintar dan secerdas dia? Mungkin. Aku adalah mutasi genetik. Kau, kalian semua. Kau putri durhaka yang memihak orang luar. Apa kau mencoba membuatku marah sampai mati? Baiklah. Paman Xia, jika kau percaya pada ayah dan anak Qin itu, kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Mari kita lihat apakah ibuku akan membantu orang luar ini mengurusku. Halo, Dewa Kekayaan Son. Song Chuan Dewa Kekayaan Dacia. Ayah, mengapa orang penting ini meneleponmu? Mungkinkah dia juga menghadiri pernikahanku? Mimpi. Bahkan aku hanya pantas membawakan sepatu untuk Song Dewa Kekayaan. Apa kau ini? Bagaimana mungkin dia merendahkan diri untuk menghadiri pernikahanmu? Dewa Kekayaan Son, bagaimana keadaannya? Apel, lokasinya sudah benar. Kalau begitu, bagus. Bagus. Aku mengerti. Sebelum Anda tiba di sini, aku pasti akan melayani orang itu dengan baik. Baiklah. Ayah, siapa yang akan ayah layani? Seseorang. Seseorang yang bahkan Song Chuan harus menyembah dan memuja. Bahkan ketua. Shenglong Group harus menghormati. Apel. Ini, ternyata ada orang seperti itu di dunia ini. Di mana dia? Dia adalah Xia Xianlong. Di dalam villa ini, apakah ada orang lain yang tidak hadir? Orang yang tidak hadir? Tidak. Apakah kamu yakin? Aku sangat yakin. Mungkinkah dia ada di antara kelompok orang ini? Aku bilang besar. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Apakah kamu mencari seseorang? Tepat sekali. Cepat berlutut. Ayah kepada siapa ayah berlutut? Diam. Mengapa mereka berlutut?
Qin Yue ketua grup Sihai dengan hormat mengundang pemegang token penganugerahan raja untuk melangkah maju. Pemegang token penganugerahan raja, tundukkan kepalamu. Token penganugerahan raja. Apa itu token penganugerahan raja? Apapun itu. Bagi ketua Qin, untuk begitu hormat, pasti sangat kuat dan menakutkan. Siapa pemegang token penganugerahan raja? Di mana pemegang token penganugerahan raja? Sigen, apa maksudmu dengan tersenyum? Mungkinkah kamu adalah... Apa? Tidak. Ayah, bukankah dia dewa kekayaan Jinzhou? Kakashi, bagaimana mungkin kamu menjadi pemegang token penganugerahan raja? Siapa yang memberimu token penganugerahan raja? Mengapa? Aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya. Menyembunyikan kemampuanmu begitu dalam. Apakah kamu tahu apa arti token penganugerahan raja ini? Menandakan, ini adalah sesuatu yang bisa memerintah jutaan pasukan elit di luar perbatasan. Itu bisa membuat semua kekayaan dan kekuasaan dunia tunduk sepenuhnya sebuah artefak ilahi. Ayah, lelucon macam apa yang ayah buat? Memerintah 1 juta pasukan elit, semua kekayaan dan kekuasaan. Tunduk sepenuhnya. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Cepat, semua anggota keluarga Xia, berlututlah untukku. Hormatilah pemegang token penganugerahan raja. Chen Fan, mengapa kau menghentikanku? Karena aku. Tetua Xia, Anda adalah seorang senior. Bagaimana mungkin seorang senior berlutut kepada menantu cucunya? Apa yang kau katakan? Xia Sheigang, hormatilah pemegang token penganugerahan raja. Chen Fan, kau adalah pemegang token penganugerahan raja. Bukan aku. Tapi kau. Token penganugerahan raja ada di sini. Ini adalah token penganugerahan raja. Token penganugerahan raja ini. Mungkinkah ini hadiah pertunangan putriku? Bagaimana mungkin ini terjadi? Xia Qingguan pasti memiliki keberuntungan yang luar biasa. Kenapa bukan aku? Chen Fan ternyata menyembunyikan hal seperti ini. Berapa banyak rahasia yang dia miliki, yang tidak ku ketahui. Surga memberkati keluarga Xia. Surga memberkati keluarga Xiaku. Tuan tua. Aku bahagia. Tuan tua ini. Tuan tua Xia senang. Sementara beberapa orang mungkin sangat ketakutan. Sampai tidak bisa menangis. Bagaimana dengan itu, Tuan Muda Qin? Apa yang dulu kau sebut-sebut? Sepotong kayu rusak. Sekarang menghancurkan kalian semua sehingga kalian bahkan tidak berani mengangkat kepala. Meskipun aku bukan Tuan Muda Shenglong, aku tetaplah seseorang yang tidak bisa kalian. Tina, kalian menyerang atau tidak? Aku? Apa maksudmu aku? Bajingan, kamu berani menyebut token penganugerahan raja. Sepotong kayu rusak. Dasar bodoh tidak tahu apa-apa. Aku akan membunuhmu. Ayah. Berhenti memukulku sakit. Berhenti memukulku. Dia memungutnya. Token penganugerahan raja dipungut. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tega memberikan benda ilahi ini kepada Xia Qinghuan sebagai hadiah pertunangan? Kalian berdua tidak tahu malu. Aku rasa kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menyentuh token penganugerahan raja. Serahkan padaku. Kau berharap ini adalah hadiah pertunangan yang diberikan Chen Fan padaku. Tidak ada di antara kalian yang akan mengambilnya. Qinghuan, apakah maksudmu? Kau setuju menikah denganku? Chen Fan, bahkan sesuatu yang begitu berharga ini, kau bersedia memberikannya padaku. Alasan apa lagi yang kumiliki untuk menolakmu? Itu luar biasa. Aku. Hebat apanya? Sesuatu yang dipungut dari jalanan. Dan kamu berani mengklaimnya sebagai milikmu. Aku akan memanggil orang sekarang. Jika kamu tidak menyerahkan token penganugerahan raja hari ini, kalian berdua tidak tahu malu. Maka kalian tidak akan melihat matahari besok. Benar. Nah, panggil puluhan ribu orang ke sini. Aku menolak percaya bahwa aku masih tidak bisa merebut token penganugerahan raja dari bajingan ini. Chen Fan, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Ayah kami akan segera datang. Ayah kita. Hadiah pertunangan yang diberikan putraku kepada menantuku. Siapa yang berani mencurinya? Xiao Feng, dewa kekayaan Provinsi Jian, menawarkan kepada pemegang token penganugerahan raja kekayaan 10 miliar. Kekayaan 10 miliar. Kekayaan 10 miliar. Komandan pasukan kavaleri besi Provinsi Yon bersedia melindungi pemegang token penganugerahan raja selama 100 tahun kedamaian dan kemakmuran. Melindungi dan mendukung selama 100 tahun. Melindungi dan mendukung selama 100 tahun. Song Chuan, dewa kekayaan Dacia, dengan sungguh-sungguh meminta untuk menjalin hubungan dengan pemegang token penganugerahan raja, dewa kekayaan Song. Dewa kekayaan Song. Kalian berdua bajingan. Ingin mencuri barang-barang menantuku. Maju satu langkah. Dan biarkan aku Chen Yunshan melihat seberapa besar nyali yang sebenarnya kalian miliki. Ayah,
Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Dewa kekayaan Son, kau tidak bisa melakukan ini. Dia memungutnya. Token penganugerahan raja pasti dipungut olehnya. Benar, token penganugerahan raja yang dipungut tidak dihitung. Kau tidak bisa memberikan pasangan bajingan ini kekayaan atau kekuasaan apapun. Dipungut. Kau benar. Itu milik Instruktur Chen. Dan diserahkan ke tangan Tuan Muda Chen. Instruktur Chen. Tepat sekali. Ayahku adalah pemegang token penganugerahan raja, instruktur utama jutaan pengawal kekaisaran. Apa? Maksudmu paman adalah instruktur kepala pengawal kekaisaran jutaan. Ini terlalu luar biasa bukan? Qin Hao, apalagi yang ingin kau katakan? Aku. Tidak mungkin. Jika kau adalah putra dari instruktur kepala, mengapa kau menyamar sebagai Tuan Muda Shenglong? Tepat sekali. Putra instruktur kepala. Jauh lebih kuat daripada Tuan Muda Shenglong. Lebih kuat bukan hanya sedikit. Kau tidak perlu menyamar sebagai dia. Kecuali token penganugerahan raja ini dan identitas ayahnya. Semuanya palsu. Siapa bilang putraku adalah penipu? Ini. Ayah, ada apa denganmu? Aku pernah melihat wanita tua ini. Itu di acara kencan tempo hari. Si Udik ini dan ibunya yang penipu. Penipu. Qin, beritahu putramu. Siapa sebenarnya identitas ibuku? Dia adalah ketua grup Shenglong. Maafkan aku Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Ayah Chen, bukan kakak Chen. Aku tidak akan pernah menikahi Xia Qinghuan lagi. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. Aku berharap kalian berdua. Semoga kalian selalu bersatu dan bahagia selamanya. Maafkan aku. Bagaimana bisa satu frasa masih hilang? Segera punya anak. Benar. Segera punya anak. Semoga Tuan Muda Chen dan Nona Xia Semoga Tuan Muda Chen dan Nona Xia Semoga Tuan Muda Chen dan Nona Xia segera punya anak. segera punya anak. segera memiliki anak. Sekarang baru benar. Nah, menantu perempuan, kalian berdua harus bekerja keras, berusaha agar kami pasangan tua ini segera menggendong cucu. Oke ibu. Kita berdua malam ini. Kita akan bekerja keras malam ini. Kau sangat menyebalkan.